Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dalam acara pembukaan LDKS SMA Negeri 1 Nyalindung tahun 2021. Baik, pada kesempatan ini saya akan mengantar pada adik-adik untuk materi leadership. Tadi sudah saya jelaskan dalam pembukaan bahwa leadership itu adalah ya sama dengan memimpin, kemudian juga bahwa sudah diungkap bahwa dalam ibaratnya dalam diri kita, dalam organ tubuh kita, kita adalah seorang pemimpin yang akan memimpin seluruh organ tubuh kita demi satu tujuan. Jadi adik-adik dan memimpin tentunya ada yang nanti dipimpin. Ibaratnya seperti tadi disebutkan, contoh dalam diri kita saja, hal yang terkecil, kita punya berbagai rakyat atau organ tubuh sebagai elemen-elemennya akan kita pimpin. Seperti halnya mata, kemudian hidung, telinga, mulut, tangan, perut, dada, kaki, dan segalanya. Itu yang perlu kita pimpin ke dalam satu tujuan. Itulah sebuah organ tubuh, dan begitu pula organ ataupun organisasi dalam bentuk sosial. Sehingga nanti baik itu OSIS, ataupun MPK, ataupun organisasi kesiswaan yang lain, organisasi ekskul, semuanya adalah sebuah organisasi. Yang namanya organisasi adalah kendaraan untuk mencapai tujuan. Sebagai kendaraan untuk mencapai tujuan, tentunya kendaraan ini sekali lagi punya berbagai elemen yang semuanya berkedudukan penting dan tidak bisa dipisah-pisahkan, yang bisa menghantar terhadap tujuan. Itulah organisasi. Seperti halnya misalkan organisasi tubuh kita, ketika misalkan kita punya hajat, tubuh kita punya hajat, taruhlah mau ke WC, misalkan ke toilet. Yang berkepentingan tentunya adalah perut. Tetapi elemen-elemen yang lain, mau tidak mau, karena ini sebuah organ secara keseluruhan, maka harus bekerja bersama-sama. Tidak bisa satu elemen menolak elemen yang lain. Contoh kasus tadi, kita mau ke WC, misalkan organ tubuh yang berkepentingan, mau tidak mau, misalkan mata ataupun organ hidung, tidak bisa untuk menolak misalkan, aduh bau dan sebagainya, saya tidak bisa. Nah, dalam sebuah organisasi seperti itu. Ketika satu tujuan sebuah organisasi, maka seluruh elemen harus bahu-membahu, seluruh elemen harus bekerja sama ke dalam satu tujuan tersebut. Jadi tidak bisa satu elemen bekerja sendiri-sendiri. Itu sebagai contoh bagaimana sebuah organisasi. Dan organisasi tersebut sekali lagi harus dipimpin dengan benar ke dalam sebuah tujuan. Itu sebagai analogi adik-adik yang berbahagia. Kemudian saya ingatkan dalam leadership ini, dalam memimpin ini, yang perlu kita pahami atau yang perlu kita kuatkan terlebih dahulu adalah attitude ataupun mental kita yang harus kita pertajam, perkuat dalam diri kita ketika kita memimpin. Kenapa hal tersebut sebagai fondamen? Karena tanpa attitude, tanpa mental yang baik, maka arah dan tujuan sebuah organisasi ke depannya akan menjadi negatif dan mungkin akan menjadi amburadul. Bukannya kebermanfaatan yang akan kita peroleh, tetapi justru kemadorotan yang akan dihasilkan. Makanya sekali lagi mental atau attitude ini yang harus kita
perkuat dari sejak sekarang. Adik-adik kita bisa bayangkan, saya akan membawa analogi lagi pada adik-adik. Adik-adik mungkin, sudah biasa kalau misalkan menggunakan ke sekolah ataupun ke daerah yang lain, menggunakan kendaraan umum. Taruhlah yang kita kenal misalkan angkot. Nah, dalam kendaraan tersebut, sekali lagi kendaraan itu adalah alat atau alat untuk mencapai tujuan. Dalam kendaraan ada dua elemen yang penting, yaitu ada driver, ada sopir, dan juga ada passenger ataupun penumpang. Saya analogikan, adik-adik bisa berpikir bahwa secara mental sebetulnya dua elemen ini punya dua karakter, yaitu ketika mental driver, ada juga mental penumpang. Kita bahas dulu misalkan mental passenger atau penumpang. Biasanya mental penumpang ini mereka tidak perlu disibukkan dengan hal-hal, berpikir yang luar biasa. Penumpang ketika memasuki kendaraan umum tinggal duduk manis, tanpa kerja keras, hanya cukup membayar, dan rata-rata akan sampai ke tujuan. Berbeda dengan misalkan sopir atau driver, harus memutar otak, konsentrasi yang tinggi, harus punya keterampilan khusus, dan yang lainnya, termasuk pengambilan keputusan dan yang lainnya. Itu seorang driver. Ini dua hal ini punya hal yang berbeda antara misalkan mental penumpang dan mental driver. Nah, adik-adik yang berbahagia, berbicara penumpang ataupun passenger, kita sudah biasa ya. Kita tahu misalkan kita sejak kecil, dari bayi, itu manusia bisa berbuat apa untuk membawa atau memimpinnya ada di orang tua. Anak-anak kecil, anak-anak balita sampai dengan masa masa sepenuhnya biasa dipimpin atau dikelola atau diatur oleh orang tua. Maka orang tualah sebagai driver dan anak-anak sebagai penumpang. Kenapa anak-anak? Ya, dengan kondisi fisik, mental, perkembangan psikologis memungkinkan untuk bisa menjadi seorang pemimpin. Sehingga sejak kecil anak bisa berdiri, belum bisa berjalan, belum bisa makan dengan baik dan sebagai semua diatur oleh orang tua. Begitu kita dewasa, kemudian menjadi misalkan orang tua, maka kita mengambil operan sebagai dan terlebih lagi karena nanti punya anak, overalih misalkan kita dari penumpang menjadi seorang driver yang harus mengatur, mengelola penumpang. Nah, begitu adik-adik di hal yang ingin saya sampaikan dalam hal ini, siapkan diri kita, mental kita ketika mengikuti ADKS ini, kita akan menjadi seorang driver yang akan memimpin, yang akan mengatur sebuah kendaraan, yang akan mengatur sebuah organisasi. Lagi, mental driver itu tidak mudah dan itu perlu dilatih sedemikian rupa sehingga melalui salah satunya ADKS, maka jadikan ADKS ini sebagai ajang untuk menggali potensi kita, menggali ataupun mengeksplor karakter-karakter positif kita sehingga bisa tumbuh dan berkembang sesuai diharapkan. Seorang driver tidak mudah dan perlu pelatihan. Dan adik-adik yang berbahagia bahwa salah satu hal yang paling positif, nilai positif dari
latihan kepemimpinan. Ketika kita punya mental driver, ini adalah hal yang sangat perlu. Kenapa? Tidak cukup nanti kita hidup berjuang di masa depan hanya mengandalkan akademik saja, tetapi justru harus dibekali dengan karakter-karakter kepemimpinan yang penuh kreativitas, berpikir kritis, dan juga problem solving tentunya. Kemudian harus punya skill untuk berkolaborasi, harus punya skill untuk berkomunikasi, dan meng-create ataupun mencipta sesuatu hal-hal yang baru dengan penuh inovatif. Kenapa? Karena tanpa itu semua, akademik itu hanya salah seorang ilmuwan menyampaikan, itu hanya berkisar sekitar 35% yang menunjang kita bisa survive, bisa hidup di masa depan, ketika hidup di masyarakat. Tetapi sisanya 65% itulah karakter-karakter individu kita, karakter-karakter kepemimpinan kita, karakter-karakter non-akademik yang akan bisa menjadi pemenang, menjadi seorang driver, seorang pemimpin dalam kehidupan nyata. Jadi itu adik-adik yang berbahagia, gambaran, analogi yang ingin saya sampaikan, bahwa betapa pentingnya kita melatih karakter kepemimpinan kita, betapa pentingnya kita harus menggali potensi diri kita, karena hal itu tidak mudah. Perlu latihan, dan perlu perjuangan, perlu kerja keras, perlu disiplin yang kuat untuk meraih itu semua. Adik-adik yang berbahagia, seorang driver, misalkan perlu untuk mengambil keputusan saja, ini sangat penting. Dan ini perlu dilatih. Kalau misalkan mental penumpang, saya yakin dalam suatu saat, seorang penumpang memang, sekali lagi, bisa duduk manis, enak, tidak perlu berpikir macam-macam, tidak perlu hal-hal yang bekerja keras, dengan duduk manis bisa mencapai tujuan. Tetapi ketika misalkan kita ingin mencapai tujuan, kendaraan tidak ada, seorang driver tidak ada, yakin kita tidak bisa mencapai tujuan yang diinginkan ketika kondisi seperti itu. Tetapi seorang driver, yakinlah dengan karakter, dengan pola-pola, dengan nilai-nilai yang kita miliki akan bisa mencapai tujuan dengan baik. Itu adik-adik yang berbahagia. Mungkin materi ini singkat saja, tetapi mudah-mudahan bisa bermakna buat adik-adik semuanya. Sekali lagi, jangan jadi seorang penumpang. Jangan hanya menjadi anak mama tentunya, anak rumahan saja. Tetapi jadilah seorang yang bekerja keras, seorang driver yang membutuhkan berbagai skill, kemandirian. Seorang penumpang tidak perlu mandiri, tetapi seorang driver harus mandiri. Seorang pemimpin harus punya kemandirian yang luar biasa. Ini yang harus kita pupuk dan harus kita kembangkan. Itulah adik-adik, mungkin sekian saja dari saya. Sekali lagi mudah-mudahan ini bermanfaat bagi semuanya. Dan silakan mengikuti materi-materi ADKS yang lain, diikuti dengan baik, dengan penuh semangat, sehingga bisa bermanfaat bagi diri kita semuanya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.